Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mau cerita, boleh Bu? Nanti kelak di surga ada 4 golongan yang nanti berebut masuk surga. Bapak-bapak boleh buka dalam kitab Durratun Nasihin yang berbicara tentang keutamaan ilmu. Di situ dikisahkan ada 4 golongan yang nanti berebut masuk surga. Siapa dia? Yang pertama golongan haji yang mabrur. Yang kedua orang yang jihad fi sabilillah. Yang ketiga orang yang dermawan, dan yang keempat adalah para ulama, para guru-guru ngaji. 4 golongan inilah yang nanti dijamin oleh Allah masuk surga duluan, sehingga mereka ingin berebut masuk surga. Melihat ada keributan di dalam surga, ingin masuk surga duluan, maka Allah mengutuskan malaikat, tolong lihat apa yang terjadi di pintu surga. Dipanggillah golongan pertama, ditanya, kamu siapa? Kami ini, kata mereka itu, golongan haji yang mabrur, hajjah yang mabrurah. Kenapa pengen masuk surga duluan? Karena hadis mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur dan mabrurah itu tidak ada balasannya kecuali surga. Maka karena itulah kami ingin masuk surga duluan, karena janji Allah sudah jelas. Haji kami mabrur, haji kami mabrurah. Kami ingin masuk surga duluan. Bu, ingin naik haji? Ingin Bu ya? Kan yang jauhin aja. Saya kasih amalan Bu, biar cepat naik haji. Bu, saya kasih amalan supaya cepat naik haji, nada. Kenapa kita bikin naik haji itu Bu? Karena dalam Islam ini Pak, ada keutamaan tempat, ada keutamaan waktu. Keutamaan tempat itu salah satunya adalah beribadah di masjid Mekah, beribadah di Masjid Nabawi di Madinah.
Orang yang sholat di Masjidil Haram Mekah itu sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid At-Taqwa. Sekali kita sembahyang situ bandingannya 100.000 kali kita sembahyang di masjid kita. Sekali sembahyang zuhur contohnya situ, benar? Nah sekali sembahyang situ 100.000 kali kita sembahyang di masjid kita. Kalau sholat di Masjid Madinah itu sama dengan 1000 kali sholat di masjid kita. Nah kalau sembahyang 1000 kali itu, nah makanya orang cepat ke Madinah juga sembahyang itu satu kalinya sama dengan 1000 kali di situ. Kalau sholat di Masjidil Aqsa itu 500 kali. Pahalanya dibandingkan dengan sholat di masjid kita ini. Maka orang berebut haji dan umroh tadi. Ada ibadah itu berdasarkan waktu pahalanya. Puasa di bulan Ramadan, tidak? Di situ ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Itu tempat, waktu, tempatnya masjid, tidak? Sholat di masjid dengan sholat di rumah beda. Kemudian waktunya ada namanya Lailatul Qadar. Itu yang kita kejar adalah bulan Ramadan. Maka orang berebut untuk haji dan umroh tadi kejar fadilah pahala sholat di situ. Bisa membalas. Mungkin sholat kita yang di tempat kita ini agak kurang, kita tutuplah sholat di situ yang lebih besar pahalanya. Nah kalau tidak cepat pergi haji, amalkan, ya, sering-sering membaca surat Waqiah. Surat apa bu? Surat Waqiah. Iza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kathibah, qafidatul rafi'ah. Dan siapa yang selalu membaca itu tidak akan kafir untuk selama-lamanya. Dijamin. Itu Rasulullah yang mengatakan. Ya bu, amalkan banyak-banyak baca surat Waqiah. Kalau dah setahun ibu baca surat Waqiah, belum ada juga berangkat haji, belum ada juga pergi umroh, temui saya lagi, saya tambah satu surat lagi. Itulah surat Yasin. Nah, kalau dah 2 tahun baca surat Waqiah, surat Yasin belum juga berangkat haji, temui saya lagi. Boleh di rumah, boleh di kantor. Saya kasih satu surat lagi dulu. Namanya surat tanah. Insya Allah hari itu bisa langsung daftar haji, hari itu bisa langsung daftar umroh. Nah, itulah karena langsung surat yang ketiga itu yang tidak baik tadi. Lupakan surat Waqiah halaman mantan, surat Yasin dan Bunyan. Saya tidak langsung surat yang ketiga, boleh. Surat tanah. Ada tanah kebun, tanah sawit, kira jual lalu. Kira, kenapa harta yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai akan laku, yang kita makan akan busuk. Yang sesungguhnya milik kita apa yang kita gunakan di jalan Allah. Kita makan untuk dana pergi haji, tapi utamakan pergi hajinya bu, daftar haji dulu, baru umroh. Jangan terbalik. Umroh itu sunat, haji itu wajib. Jangan katakan yang sunat itu baru yang wajib. Yang wajib itu daftar haji dulu, baru kalau ada rezeki tambah dengan umroh. Nah, ya bro. Jadi amal ibadah kita tingkatkan. Rasulullah sedang bersedekah. Maka orang haji dari Pak ingin masuk surga duluan. Kata malaikat, hei yang haji yang umroh, yang haji mabrur pada mabrurah, dari mana kamu tahu hajinya bahwa yang haji dan mabrur itu masuk surga? Katanya kami dengar ceramah ustaz, kami tahu dari ulama-ulama kami. Kata malaikat, kalau begitu mundur, karena di belakang kamu itu ada golongan para
Maju lagi golongan yang kedua. Siapa? Golongan orang yang jihad fisabilillah. Ditanya malaikat, kamu siapa? Kami ini golongan orang yang jihad fisabilillah, memperjuangkan agama Allah. Di amwalikum wa anfusikum, dengan harta kami, dengan jiwa kami jihad di jalan Allah, kami tewas di medan perang, kami ingin masuk surga duluan. Dari mana kamu tahu? Dari para ulama, dari guru-guru kami. Kata malaikat, itu di belakang kamu ada golongan yang para ulama, para guru-guru kami. Mundur lagi golongan yang kedua. Maju lagi golongan yang ketiga. Siapa mereka itu? Golongan orang-orang yang dermawan. Ditanya malaikat, kamu siapa? Kami ini orang dermawan. Harta kami infakkan di jalan Allah. Dulu pernah kami dengar ada ayat Al-Quran menyebutkan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan menanam satu biji tanaman. Boleh kita bayangkan sawit, kita bayangkan jagung, kita bayangkan padi. Satu biji padi tumbuh 7 tangkai. Satu biji sawit tadi tumbuh 7 tangkai. Satu biji jagung tadi tumbuh 7 tangkai. Pikul lisukulatin mi'atu habbah. Tiap-tiap 7 tangkai tadi tumbuh pula 100 biji. Artinya aku Bapak Ibu sekalian, harta yang kita infakkan di jalan Allah itu di sisi Allah tercatat 1/700. Kalau 1 sak semen kita infakkan dicatat malaikat 700 sak. 1 batang besi leher kita wakafkan, kita infakkan untuk masjid, dicatat oleh malaikat 700 batang. 1 kotak keramik yang kita sumbangkan, kita infakkan, dicatat oleh malaikat 700 kotak. Alhamdulillah. Wajar kalau orang yang dermawan tadi ngatok kami masuk surga duluan. Tetapi ketika ditanya malaikat dari mana kamu itu kamu tahu? Dari para ulama, dari guru-guru kami. Nah, kalau terakhir mundurlah orang dermawan tadi. Dipersilakan oleh malaikat guru-guru ngaji, para ulama untuk masuk surga duluan, Bu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Para ulama tadi mundur juga, Bu. Kami malu masuk surga duluan. Kami malu masuk surga duluan, kata guru ngaji para ulama tadi. Kenapa? Kami belajar di madrasah. Madrasah itu tanahnya wakaf dari orang dermawan. Semennya, besinya dibeli orang-orang dermawan yang menginfakkan hartanya, sehingga jadilah madrasah. Di situ tempat kami belajar, di situ tempat kami ngajar. Kami ke masjid, tanah masjid diwakaf orang-orang dermawan. Semennya segala macamnya, bayar listriknya pun dibayar oleh orang dermawan. Kami jadi waktu Jumat, kami melaksanakan jadi imam sholat, itu masjidnya masjid orang dermawan. Kami hanya melaksanakan tugas baik. Kami malu kalau kami masuk surga duluan, kata para imam tadi. Jadi kata mereka, siapa yang kamu persilakan masuk surga duluan di antara 4 golongan ini? Kata para ulama tadi, guru-guru majelis sepakat, orang dermawanlah yang kami izinkan masuk surga duluan. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kalau mau masuk surga, jadilah orang dermawan. Ini masjid samping kita masih banyak perlu dana. Saya nak membuktikan kita masuk surga kodak. Nak pengen masuk surga duluan apa tidak? Nah, mungkin panitia bisa jalankan kotak.
bisa dijalankan kotak dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Trapo dan lagi hewan. Nah, jadi kardus. Kalau dia kata gajinya lah tahu gitu kan? Orang yang masuk surga itu 4 golongan. Yang masuk paling dulu adalah orang dermawan. Sebatas mana kedermawanan kita? Mari kita buktikan pada hari ini dengan kita jalankan kotak. Berapa isi yang kita bisa masukkan dalam kotak tersebut? Sambil kita berdiri membacakan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil qalbi.